Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifatur Rusdiah. Saya adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta di Kabupaten Jepara. Di sini saya ingin berkonsultasi dengan salah satu tokoh terkenal di Kabupaten Jepara, yaitu Ibu Rosmeimei, di acara channel YouTube Gak Neko Neko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dinda Kirana di channel Gak Neko Neko bersama Bu Rosmei. Dan kali ini kita kedatangan tamu. Ini benar-benar masih imut banget, anak muda dan sudah bekerja, mulai bekerja sekitar 2 tahun yang lalu. Meskipun masih kuliah, tapi dia mau bekerja. Dan ini keren banget sebagai contoh buat generasi muda. Dia adalah Alif. Halo Alif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik Alif, bisa disampaikan kepada beliau Ibu Rosmei tentang keluh kesah Alif selama menjadi atau selama dalam bekerja. Kata Alif kan pekerjaannya ini di lingkup para lelaki begitu ya. Alif ini sosok perempuan sendiri begitu ya. Iya, ini mungkin dilema buat Alif, tetapi dibuat ringan aja. Seperti apa itu Alif? Silakan bisa dirundingkan, dicari permasalahannya, solusinya bersama Ibu Rosmei. Terima kasih Mbak Dina. Iya. Saya berterima kasih sekali dan bersyukur udah dipertemukan sama Bu Rosmeimei. Kan katanya Bu Rosmeimei adalah emansipasi wanita yang sangat tangguh dan berjuang dari dulu ya Bu ya. Iya. Jadi saya tuh terinspirasi dari Bu Rosmeimei ini dan saya pengen konsultasi sedikit aja. Jadi Iya. gini Bu, saya ini kan sudah menjadi karyawan sejak 2 tahun yang lalu. Iya. Dan di sambil kuliah ya. Saya tuh awalnya nggak tahu kalau di lingkungan kerja saya itu ternyata laki-laki semua gitu Bu. Iya. Ya, sebenarnya tidak apa-apa ya Bu ya. Iya. Tapi ternyata setelah saya menjalani di pekerjaan saya ini, saya tuh banyak diremehkan. Terus saya jadi kalau misalkan mengeluarkan pendapat itu tidak berani gitu Bu. Iya. Jadi Keempat. sedikit Ditahan. ditahan Iya. dan akhirnya jadinya dipendem gitu Iya. Bu. Gitu. Kira-kira dari sudut pandang Ibu, menurut Ibu gimana ya Bu ya? Terima kasih Mbak Alif atas kesempatan. Saya merasa tersanjung Mbak Alif mau berkonsultasi dengan saya di channel kita Jeng Dinda ya. Gak neko-neko. Gak neko-neko gitu. Menurut saya jadi seorang perempuan yang bekerja di lingkup yang notabene-nya adalah 90% laki-laki, zaman sekarang itu sudah hal biasa. Dari dulu pun saya juga begitu Mbak Alif, jadi saya bergerak dalam bidang forwarding dan MKL, jadi notabene-nya ya memang 90% itu laki-laki. Jadi yang perempuan hanya saya ya. Kalau merujuk ke kepemilikan itu yang perempuan hanya saya aja gitu. Kalau yang bekerja memang banyak gitu. Jadi gini Mbak Alif, jadi naluri laki-laki, apalagi kita hidup di di Indonesia yang notabene-nya adalah perempuan jarang bekerja ya dari dulu. Namun demikian dengan berjalannya waktu perempuan sudah mengambil alih atau ikut andil bagian dalam dunia pekerjaan. Jadi menurut saya laki-laki yang berbuat begitu, kadang usil, kadang meremehkan seorang perempuan itu hal yang biasa begitu. Jadi itu merupakan mungkin uji coba, mungkin karena habit ya, karena kebiasaan laki-laki yang suka siul-siul, yang suka mencolek, yang suka menggoda, yang suka siut-siut dan lain sebagainya. Jahil Itu gitu ya? jahil, bahkan namun semua itu tergantung kita Mbak Alif. Jadi kita menyesuaikan aja. Jadi awal-awalnya pengen coba-coba, bisa enggak sih dicoba, bisa enggak sih digampangin, bisa enggak sih dijahilin. Kalau memang Mbak
Mbak Alif tidak bisa, mungkin bisa ke situ ya, bisa ke situ, bisa ke trigger ya. Tapi kalau Mbak Alif itu kekeh punya prinsip bahwa Anda itu salah, laki-laki itu salah, kamu itu salah menggoda saya, menjahili saya itu salah gitu. Tapi tidak perlu kita tidak perlu kamu salah, tidak. Jadi kita butuh waktu untuk bergening bahwa saya itu bukan perempuan seperti yang seperti Anda pikirkan. Jadi kenapa terjadi macam-macam, terjadi istilahnya ada nun sewu ya, ini kita vulgar ya, ada seks bebas, ada freak seks, ada perempuan minum dan lain sebagainya. Sebetulnya kunci utama itu ada di perempuan. Ketika perempuan itu pondasinya kuat, pondasi agamanya kuat, pondasi budayanya kuat, yang didapat dari lingkup keluarga itu kuat, itu akan tertanam di sini. Lama-lama berjalannya dengan waktu, ya otomatis laki-laki itu akan segan. Begitu. Jadi kuncinya ada di Mbak Alif, kuncinya bukan ada di laki-laki A, laki-laki B, laki-laki C, tidak. Kuncinya ada di Anda sendiri. Anda harus bisa membekali diri. Tidak hanya cukup aku baik, tidak cukup. Aku pinter juga tidak cukup. Jadi perempuan itu harus punya kapasitas yang diinginkan laki-laki. Jadi intinya perempuan itu adalah harus tetap menjaga diri sendiri, betul, tetap tegar meskipun itu di lingkup laki-laki, betul, dan tetap berani bersaing betul. Meskipun lingkungannya adalah laki-laki. Semuanya temannya adalah laki-laki, teman dalam satu kantor itu laki-laki. Jangan gentar, jangan keder begitu betul, ya. Betul. Kita ini sama. Iya. Derajat kita adalah sama, Iya. penyetaraan gender kita terapkan di sini, begitu ya Ibu ya. Betul. Dan betul, nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir. Selagi kita masih memegang prinsip dan di situ kita punya kekuatan, laki-laki tidak akan bisa. Betul Begitu kata ya, Bu, Dinda begitu. Mungkin permasalahannya di sini ya Bu ya. Ya. Alif ini adalah masih muda, sedangkan rekan-rekan kerjanya adalah senior, yang lebih tua begitu. Mungkin Alif sedikit merasa kalah dari usia, jadi untuk menyampaikan unek-unek, usulan atau apa itu nggak tersampaikan karena dia merasa kader di usia atau antara senior dengan junior. Nah ini mungkin permasalahannya. Di sini seperti apa solusinya, Bu? Solusinya ya itu tadi, mungkin di antara 10 orang laki-laki kita mungkin ada temen ya, nggak mungkin 10 orang tuh jahil semua, itu tidak mungkin. Pasti ada 1-2 yang baik. Lah disitulah kita bisa menyampaikan, bisa sharing bahwa saya keberkatan dengan perilaku mereka. Jadi saya ini bukan perempuan seperti itu, gitu. Jadi mungkin teman yang 1-2 itu bisa menyampaikan. Namun demikian Mbak Alif juga harus membekali diri, artinya memantaskan diri. Aku itu tidak seperti itu. Jadi kalau orang lain, ya masalah muda. Ini masalahnya di sini Mbak Dinda. Keberanian. Jadi tidak usah pandang usia. Iya, tidak namanya keberanian itu tidak pandang usia. Ada yang memang usianya ke Mbak Alif tapi leda-lede, keta-kete, tapi tidak hanya keta-kete ya. Artinya keta-kete sembodo gitu. Enggak apa-apa, enggak masalah gitu. Jadi itu hal wajar, itu penyesuaian. Seperti kalau saya ya ketika saya masuk pelabuhan itu laki semua. Jadi dari muda sampai sekarang, kadang saya bertanya pada diri saya sendiri, apa saya ini tidak cantik? Karena apa? Selama hidup saya nggak pernah digoda orang gitu. Jadi ya karena saya nggak cantik kali ya gitu. Jadi saya tidak pernah, dari muda sampai tua belum pernah aku digoda namanya laki-laki. Apalagi sampai nggak cantik Bu, tapi segan. Oh mungkin lah itu kata segan itu memang bukan orang lain yang menciptakan, bukan orang lain yang menjadikan gitu. Jadi dari Mbak Alif sendiri bahwa waktu demi waktu saya itu harus seperti ini, saya itu harus seperti ini. Mungkin ada sosok, ada figur yang Mbak Alif kagumi, bisa mencontoh mereka, mungkin cara berpakaiannya, cara perilakunya, berucap, bertutur kata, itu semua punya andil
untuk perempuan bisa punya bergening begitu. Jadilah- gitu. Jangan jadi perempuan, jangan. Jadilah perempuan yang disegani. Gitu. Iya, Seperti meskipun Ibu Rosme. meskipun kita susah, tapi kita tidak perlu merengek-rengek Iya. teman. "Ah, tolong dong, enggak perlu. Kita harus bisa bagaimana mencari solusi untuk diri saya sendiri. Ketika kita sungguh tidak kuat dengan beban yang kita pikul, beban yang kita alami, masalah besar yang kita alami, kita kalau kita beruang ya, kita bisa ke psikiater atau ke psikolog, tapi itu kan punya pakai kos ya, bisa konsultasi. Namun kalau kita dengan tidak punya financial yang kuat ya, kita bisa sharing dengan teman yang dekat. Enggak perempuan, namanya teman dekat, sahabat itu insya Allah bisa gitu. gitu, Atau dengan Ali. saya enggak masalah gitu. Iya, itu. Konsultasi dengan saya enggak masalah gitu. Masih ada yang ditanyakan Iya. Ali? Jadi memang kita tuh harus punya ini ya Bu, benteng diri sendiri, terus Betul. ya kan, terus ya memang seperti itu memang membutuhkan waktu ya Bu. Iya, Tapi betul. di saat kita sudah melakukannya, sudah membentengi diri sendiri, sudah bersabar sekuat mungkin ya Bu. iya. Tapi tetap ada aja godaan dari iya. laki-laki manapun, gini, Alif itu gini, cemen atau gimana gitu loh Bu. Iya. Dan jadi bikin kita itu agak goyah meskipun diri kita itu udah kuat, udah berdoa sama Allah gitu ya Bu. Iya. Gitu loh Iya. Bu, ini Iya. curhat Bu. Sepanjang mereka itu tidak punya action yang notabene-nya mencolek di tempat-tempat yang tidak diizinkan seperti buah dada dan lain sebagainya. Kalau sampai ke ranah itu memang Mbak Alif juga harus Protes, ya. serius, artinya tidak hanya protes, bisa ditempuh dengan jalur hukum. Itu namanya pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual tidak harus kita bersetubuh dan lain sebagainya. Mencolek itu sudah pelecehan seksual. Itu harus bisa juga diselesaikan di ranah hukum, misal dilaporkan polisi karena untuk efek jera. Gitu Mbak Alif. Baik Ibu Rosme, sebagai kesimpulan atas apa yang kita obrolin tentang generasi muda untuk pemula yang sedang bekerja buat para wanita, seperti apa Ibu? Para pemula, ya itu kita berperilaku seperti pada umumnya seorang perempuan awal bekerja itu seperti apa. Jadi kenapa sampai dicolek? Karena Anda punya peluang untuk dicolek gitu. Coba kalau tidak punya peluang untuk dicolek, Anda jalan Tidak akan ada yang lemah berani gemula, ada senyum-senyum begitu. Ya, itu kesempatan gitu. Jadi jangan beri kesempatan orang lain untuk meremehkan kita gitu. Baik Ibu Rosme, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda.